Ya, pemirsa, Kementerian Perindustrian menilai implementasi kebijakan harga gas bumi tertentu untuk 7 sektor industri manufaktur telah berhasil meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Dan dari keberhasilan tersebut, Kementerian Perindustrian pun mengusulkan perluasan sektor industri penerima harga gas murah. Kementerian Perindustrian menyebut implementasi kebijakan harga gas bumi tertentu atau HGBT untuk 7 sektor industri manufaktur telah terbukti meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Dengan demikian, Kemenperin menilai kebijakan yang menerapkan harga khusus pembelian gas sebesar $6 per MMBTU untuk ke-7 sektor industri tersebut sangat layak untuk dilanjutkan. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menambahkan, Kemenperin mengusulkan perluasan target industri penerimaan kebijakan gas murah ini menjadi total 15 sektor industri. Yang kedua adalah implementasi harga gas bumi tertentu. Bapak Ibu sekalian, program HGBT terbukti telah berhasil meningkatkan daya saing industri sehingga perlu dilanjutkan. Pembatasan kuota gas bumi untuk sektor industri dapat dihapuskan dan industri dapat menyerap gas sesuai dengan alokasi gas yang telah ditetapkan. Pemberian harga gas bumi tertentu 15 sektor usulan baru untuk mendorong peningkatan daya saing industri, mendorong ekspor, dan mendorong investasi sektor industri. Kemenperin juga tengah mengejar target pengesahan rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. RPP tersebut sebelumnya telah disetujui pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan akan mengatur salah satunya terkait pasokan gas untuk kebutuhan energi. Adapun periode pelaksanaan kebijakan harga gas bumi tertentu yang telah berlangsung sejak tahun 2020 tersebut akan berakhir pada akhir 2024 ini. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, menilik potensi keberlanjutan kebijakan gas murah bagi industri. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Andri Satrio Nugroho. Beliau adalah Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef. Halo Mas Andri, apa kabar? Kabar baik Mas Pras. Terima kasih juga atas waktunya dan sudah bergabung juga ini Bapak Ahmad Wijaya, Wakil Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi. Halo Pak Awe, apa kabar? Sehat selalu. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, Pak Awe, review terlebih dahulu terkait dengan evaluasi FIPG terkait dengan pelaksanaan kebijakan gas murah industri ini sejak awal diberlakukannya tahun 2020 sampai dengan saat ini. Pak Awe, silakan. Posisi saat ini kalau mau dibilangin 7 sektor, sudah terakhir ada Kepmen 255 tahun 2023 ya terakhir ya. Apa 24 terakhir. Oke. Itu Kepmen terakhir ada melakukan beberapa adjustment karena ada perusahaan-perusahaan tertentu, ada yang lebih, ada yang kurang. Posisi HGBT yang berjalan selama kurang lebih 4 tahun cukup bagus dan banyak dilakukan dan dinikmati bersama lah oleh para industriawan di 7 sektor ya. Oke. Tetapi di dalam perjalanan waktu transisi pemerintah ke transisi pemerintah yang baru saat ini sampai detik ini kita masih menunggu posisi pemberian HGBT ke sektor lain yang tercatat di bukunya perindustrian sekitar 240 pelanggan ya yang sudah diberikan dan waktu transisi pemerintah juga sudah dikasih dan sepertinya sudah di-approve tapi belum sampai saat ini dikucurkan. Oke. Kedua itu, ketiga posisi sampai hari ini pihak pensuplai atau yang disebut pemasok dari PGN juga masih pakai istilah kuota yang disebut belum ada kecukupan untuk berbagi. Sehingga ada timbul bahwa pemasok atau PGN akan melakukan beberapa mixing
atau blending barang dari gas bumi ke LNG, kemudian akan ditentukan harga di luar HGBT. Nah, itu dua isu yang sudah menjadi bagian daripada pembahasan bahasa Indonesianya berlarut-larut. Wow, oke. Baik, Ya, Pak Awe. sehingga perindustrian perlu mengambil tindakan, apalagi sekarang industri dalam kondisi musim PHK, musim UMP, dan isu deindustrialisasi. Hal-hal ini perlu ada segera ditanganin. Baik, Pak Awe. Ini menarik kalau kita cermati. Nah, dari sisi Indef sendiri melihat bagaimana nih, Mas Andri? Kaitannya dengan pelaksanaan dari program gas murah industri ini sejak tahun 2020 kemudian sampai saat ini di masa transisi pun nampaknya masih belum tuntas begitu. Ya Mas Pras, terima kasih. Jadi kalau kita melihat memang komitmen dari pemerintah ini kan memberikan harga gas yang cukup kompetitif melalui HGBT. Tetapi banyak persoalan yang memang mendasar di HGBT ini. Yang paling besar dikeluhkan oleh para pelaku industri ini kan adalah ketika berbicara mengenai tadi ya kuota satu, yang kedua adalah kontrak di kesepakatan dan yang dipasok itu berbeda, sehingga ini pasti memberikan ketidakpastian bagi industri. Jadi di awal sudah dihitung berapa harga energi yang harus dikeluarkan, tetapi di tengah jalan berubah begitu ya. Lalu yang selanjutnya PGN kemarin juga melakukan pemutusan dan pemberhentian suplai gas juga gitu ya, yang memang diberikan kepada pelaku industri yang terbukti menggunakan gas di atas ketentuan AGIT gitu ya. Jadi di atas ketentuan alokasi gas industri. Nah ini memang menurut saya menjadi persoalan bagi para pelaku industri, di mana kita tahu bahwa gas ini sebenarnya bukan hanya berbicara mengenai sebagai energi saja, tetapi di beberapa industri itu malah menjadi bahan baku juga. Jadi bisa jadi 60-70% bergantung biaya produksinya itu berdasarkan harga gas yang ada. Jadi ketika harga gas mahal pasti itu akan menekan industri. Jadi daya saing dari industri pasti akan menurun, dan dengan kondisi yang ada saat ini menurut saya diperlukan insentif yang tepat begitu ya di persoalan gas ini, untuk mengungkit setidaknya kinerja dari para pelaku industri ini gitu. Jadi kalau kita biarkan begini saja, saya rasa di tahun 2025 ya dan juga tahun selanjutnya kita inginkan pertumbuhan 8% yang diinginkan oleh Pak Presiden ya tidak akan tercapai, karena fondasinya kan ada di industri, sedangkan tadi yang saya sebutkan bahan baku dan juga harga energi gas industri ini masih cukup mahal di lapangan begitu Mas. Baik, Mas Andri, lantas bagaimana dengan wacana kalau memang ini program HGBT ini berlanjut, sementara hal yang cukup fundamental terkait dengan pasokannya saja masih menjadi PR yang membuat rumit juga nih pelaku industri untuk mereka melakukan aktivitas produksinya? Ya dengan sekarang saja ya kalau kita berbicara mengenai sektor-sektor yang harusnya diberikan HGBT, beberapa perusahaan juga belum menerima hal tersebut padahal berada di sektor yang berhak untuk mendapatkan HGBT. Nah ini pertanyaan kemudian adalah ketika kita expand menjadi 15, apakah pertama pasokan dari hulunya sesuai, jangan sampai tadi ya kalau masalahnya seperti masalah klasik di mana kontrak dari kesepakatannya sudah diberikan sekian, untuk volumenya ketika dipasok berbeda, ya menurut saya nanti pada akhirnya malah memunculkan kelangkaan gas industri di lapangan. Nah ini kan beberapa hal yang sudah terjadi begitu ya, kelangkaan gas industri malah menjadi salah satu hal yang bukan hanya mahal tetapi juga langka begitu. Ini para pelaku industri pasti akan akan kesulitan begitu ya untuk memproduksi. Jadi pastikan dulu yang sekarang menurut saya
itu bisa teraliri dan juga volumenya sudah bisa disepakati begitu ya. Karena dari tahun kemarin kita berharap bahwa ini di-expand, tetapi sampai dengan tahun sekarang itu ya hanya sekedar wacana saja begitu Mas Pras. Oke, baik, ini dia menarik. Lantas seperti apa strategi yang sudah ataupun mungkin disiapkan begitu bagi pelaku industri pengguna gas bumi? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Mas Andri, Pak Awi, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan 7 sektor industri yang menerima HGBT itu apa saja. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada pupuk, kemudian petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan juga sarung tangan karet. Dan kita akan cermati berikutnya produksi gas alam Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan 2022. Ya, memang ada kecenderungan turun begitu ya untuk produksi gas alam Indonesia. Di tahun 2022 lalu tercatat 1,96 juta MMSCF. Dan selanjutnya, bagaimana dengan peringkat daya saing Indonesia? Ini dari World Competitiveness Ranking. Indonesia di tahun 2024 posisi 27, dari sebelumnya di tahun 2022 48,9 poin, kemudian cenderung turun sampai dengan tahun 2024 ini. Baik, itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Wijaya, kemudian Mas Andre Satrio. Baik, Pak Awe, nah ini bicara mengenai, ya oke lah, kita tadi sudah sampaikan terkait dengan tantangan pasokan gasnya sendiri. Nah, lantas bagaimana strategi untuk menyikapi kondisi yang tengah dialami begitu ya dari teman-teman FIPBG begitu terkait dengan pasokan gasnya sendiri? Apakah ada penggunaan gas alternatif atau mungkinkah bisa mencari dari pihak lain atau dari luar begitu Pak untuk kebutuhan gas sendiri? Pertama mungkin perlu disingkapi mengenai satu, skema pemberian HGBT itu kan sudah berjalan hampir sekian tahun. Yep. Tetapi di tengah perjalanan kan ada perubahan waktu tahun 2023 akhir dan pertengahan 2024 menjadi HGBT bukan $6. Kita saat ini terbayar 6,5 sekian. Dan tergantung beberapa lokasi ya. Terutama di Jawa Timur, Medan berbeda, kecuali di Jawa Barat dan sekitarnya Surabaya susah. Nah, itu skema-skema ini kan sudah dilakukan pengkajian oleh pihak SKK sampai ke ESDM. Ya. Jadi dari kepala SKK sampai ke dirjen sampai ke menteri sebelumnya. Nah, pada saat ada perpindahan pemerintah baru dari SKK sampai ke ESDM sampai ke presiden, ini kan semua tim baru. Nah, skema-skema itu masih berjalan dan berlaku, tetapi kenapa PGN sendiri selalu bahasa Indonesianya itu merubah skema-skema pemerintah? Apakah mereka super body? Satu. Dua, apakah mereka karena TBK mereka dikejar oleh EBITDA? Atau ketiga, mereka memang rantai pasoknya belum jelas di hulu sebagai bagian daripada subholdingnya Pertamina? Itu tiga. Keempat, di saat kita sudah tahu bahwa sejak ada HGBT $6, sumur kita di seluruh tempat yang naturally kan sudah drop turunnya. Terus ada wacana untuk mengambil LNG untuk di-blend, kondisinya akan menjadi mahal. Hal itu juga tidak pernah digarisbawahi ke pemakai sebagai kita user, bahwa pasti akan segini, pasti akan menjadi sekian jumlahnya, tapi bolak-balik si pemasok ini PGN tuh bikin skema sendiri-sendiri. Bikin pola sendiri, bikin skim sendiri, bikin everything dari mereka yang seolah-olah karena kita berpegangan dengan satu agreement yang disebut AOA-nya, sehingga kita tidak punya capability untuk berubah karena mereka yang berpegang.
dan tidak pernah bisa diajak ngomong mengenai urusan perubahan agreement perjanjian jual beli gas PJBG. Baik, Nah, kondisi ini perlu dipahami oleh pemerintah baru, apalagi di perjalanan ada dua topik utama ya. Satu adalah topik utama swasembada energi. Ya. Dua, ada disebut rame-rame harus mendukung prosesi pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, kedua ini kalau memang ada pasokan energi terganggu, itu seluruhnya akan jadi problem. Dan kenapa PGN sebagai subholding dibiarkan untuk melakukan hal-hal yang di luar skema pemerintah yang sudah ditentukan? Apakah mereka komersil, so they are not part of the subholding, atau mereka tidak termasuk di dalam holding? Pak Awe, ini mengingatkan Anda katakan pemerintah baru, kemudian apakah sudah menjalin komunikasi dengan pemerintah saat ini begitu, sehingga kondisi real yang dialami teman-teman, tingkat kepasrahan yang sudah dirasakan FIPGB untuk melihat ataupun menerima pasokan gas yang ada ini apakah sudah tersampaikan? Dan sejauh ini adakah responnya? Bahasa Indonesianya belum ada dialog baru dengan pemerintah baru. Oke. Dari sisi SKK baru, dari ESDM baru, dari KSP baru, dari presiden baru belum ada. Jadi kita cuman hanya bisa berkomunikasi sama saudara PGN. Di perjalanan yang paling bahaya lagi adalah satu, sistem 2 itu sebentar lagi nyambung. Artinya pasokan kalau nggak beres, mana telur mana ayam nanti ribut lagi. Ya. Nah, itu sebentar lagi udah nyambung. Pak Awe, lantas apakah menurut Anda program HGBT, gas murah bagi industri ini juga akhirnya masih layak untuk dilanjutkan sebagai insentif yang mendorong sektor industri manufaktur nasional? Bahasa industri sudah tidak merasa bahwa HGBT itu menjadi bagian daripada program pemerintah. Karena kita sudah bayar 6,5. HGBT aslinya 6. Sudah tidak. Jadi kalau hanya bahasa politik sebagai HGBT, mendingan berbicara, 6,5 ini mau berkelangsungan sampai kapan secara paket, supaya di industri mempunyai pegangan, kepastian untuk melakukan manufacturing, ataupun Kementerian Perindustrian itu bisa menggarisbawahi bahwa pertumbuhan ekonomi itu ada ditopang oleh energi, punya kepastian, dan produsen, pabrik dan lain sebagainya, industrinya itu mantap. Kalau tidak, artinya 8% sia-sia. Baik. Mas Andri, bagaimana nih Anda melihat begitu dengan beberapa tantangan yang masih dihadapi teman-teman pengguna industri gas sendiri begitu? Indef sendiri melihat apakah ada penelitian terkait dengan bahwa memang pasokan gasnya dari hulu yang tersendat, kemudian pada saat penyalurannya juga mungkin ada mekanisme yang juga masih perlu dibenahi, atau ada hal lain begitu? Ya, menurut saya pertama ya tadi dijelaskan oleh Pak Awe bahwa tidak ada juga begitu ya transparansi oleh PGN terkait dengan berapa sih sebetulnya yang mereka sudah salurkan begitu ya, dan siapa saja yang menerima, berapa volumenya. Nah ini tidak ada transparansi itu juga karena salah satunya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak mewajibkan terkait dengan hal tersebut gitu. Jadi kita menginginkan bahwa ada audit yang memang bisa secara terbuka begitu ya bagi para pelaku industri, dan juga dengan harapan bahwa kita benerin dulu nih tata kelola dari kebijakannya sendiri gitu. Kalau kita berbicara mengenai apakah ini harus diperlebar sektornya, ya saya rasa harus, tapi permasalahan utamanya juga harus diselesaikan terlebih dahulu terkait dengan transparansi tersebut. Nah, yang kedua itu adalah kita harus sepakat juga gitu ya terkait dengan HGBT ini yang memang sudah bahkan tidak hanya $6,5 US tadi yang disampaikan oleh Pak Awe, beberapa
di peraturannya sendiri juga ada volume yang dikenakan tidak hanya sedikit tetapi juga harganya sudah bisa sampai $7 gitu. Jadi ini menurut saya harus diberikan kepastian kepada para pelaku industri, mereka harus tahu begitu ya, mereka itu sebetulnya kena berapa sih, jangan sampai di tengah jalan tiba-tiba melonjak sampai ke $13 sampai $15 gitu, dan ini tidak ada kesiapan terlebih dahulu begitu ya di tengah jalan. Nah ini menurut saya harus segera begitu ya, di tengah ya kita tahu sendiri ya bahwa meskipun Menteri SDM-nya mantan Menteri Investasi pasti akan tahu ya bahwa seberapa besar gitu urgensi dari harga gas ini, tetapi kita tahu bahwa di bawahnya sendiri masih ribut terkait dengan anggaran, masih ribut terkait dengan SOTK begitu ya. Program-program masih belum bisa berjalan hingga tahun depan. Nah, ini juga harus diselesaikan secara cepat begitu, Mas Pras. Baik, tapi Anda melihat bagian mana yang harus kita pecahkan terlebih dahulu kalau memang tadi kondisi yang dialami teman-teman pelaku industri menggunakan harga gas yang tidak sesuai dengan ketentuan, dalam artian $6 per MMBTU sendiri, kemudian bagaimana permasalahan ini bisa tersampaikan kalau tadi belum ada dialog juga nih pemerintah dengan pelaku industri juga. Jadi kira-kira mana yang perlu diselesaikan begitu, evaluasi apa yang perlu segera dilakukan sehingga bisa menopang nih secara keseluruhan adalah perekonomian Indonesia, mengejar target pertumbuhan 8%, kemudian bagaimana ya swasembada energi juga bisa kita kejar bersama-sama begitu. Ya menurut saya begini, paling dasar itu ya tadi saya kemukakan, PGN, SKK, SDM harus satu forum dengan para pelaku industri ya, pengguna gas industri ini, dan harus dibuka begitu ya, transparansi harus terbuka. Jadi PGN selama ini menurut saya terkesan menutup-nutupi terkait dengan hal ini, dan para pelaku industri pasti mereka juga pada akhirnya bertanya-tanya gitu ya. Dan yang kedua itu ya menurut saya harus ada audit independen terkait dengan hal ini begitu ya. Jadi kita selesaikan terlebih dahulu persoalan yang ada saat ini ya, dasarnya seperti apa gitu ya. Sehingga kita bisa sepakat ke depan apakah memang kita para pelaku industri dalam hal ini berhak mendapatkan $6. Kalau misalnya tidak, oke, kita sepakati berapa gitu ya, 6,5 misalnya atau 7, tapi tidak ada perubahan sampai dengan akhir gitu ya, harganya harus benar-benar dipatok seperti itu gitu, jangan sampai berubah di tengah-tengah begitu, itu pada akhirnya akan memberikan ketidakpastian, dan dari situ baru bisa kita berangkat bahwa ini harus diperlebar sektornya yang mendapatkan harga tersebut begitu ya, dan ini menurut saya harus secara cepat begitu. Kalau tidak, sekarang kita tahu bahwa beberapa utilisasi industri sudah menurun tajam gitu ya. Kita tahu kemarin ya PMI manufacturing baru keluar dan masih terkontraksi gitu ya. Jadi menurut saya kalau ini tidak terselesaikan, lupakanlah pertumbuhan 8% itu gitu. Kita akan stuck di 5%, bahkan jauh lebih rendah daripada ini di tahun depan gitu. Oke, begitu ya. Masih tantangan yang cukup fundamental begitu ya yang dialami teman-teman dari pengguna industri ataupun pengguna gas bumi sendiri yang sudah disampaikan Pak Ahmad Wijaya. Kemudian Mas Andri katakan perlu ada solusi bersama, duduk bersama-sama untuk mencari solusi dengan kepala dingin sehingga tadi ada win-win solution ya, titik temu begitu ya, sehingga pelaku industri bisa mendapatkan pasokan gasnya untuk mereka beraktivitas, kemudian juga harganya yang sesuai juga dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam perjalanannya apabila memang kebijakan HGBT ini berlanjut di tahun 2025 mendatang. Pak Awe, terima kasih banyak atas waktu, sharing dan juga update yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Mas Andri, terima kasih juga atas analisis yang sudah Anda berikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Awe, sampai ketemu lagi. Mas Andri, terima kasih. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.